Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina, nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak jemaah salat subuh Masjid Quba yang saya hormati, Ketua DKM yang saya muliakan, izinkan saya 30 menit ke depan bukan ceramah ya, tapi diskusi atau sharing khusus berkaitan dengan wakaf yang kami sudah pelajari dan kami ikuti. Namun sebelum cerita tentang wakaf, alangkah baiknya saya berkenalan dulu dengan bapak-bapak. Kenapa saya diundang ke sini? Alhamdulillah, saya tinggal di Motherland mungkin baru 3-4 tahun yang lalu di Jemaah Masjid Rahmatal lil Alamin. Qadarullah, Allah mudahkan kami bermuamalah dengan saudara-saudara muslim yang lainnya di Motherland. 2023 kami diizinkan mendirikan sebuah foundation Yayasan Al-Badar. 2026, 3 tahun yang lalu kami sudah berkiprah di bidang sosial ini. Kemudian 2026, dari 2025 kami mempelajari tentang wakaf. Memang sebelumnya kita akan ada program wakaf menjadi sebuah lembaga yang sangat bagus bila mana dikembangkan di Indonesia. Sepintas saya pengalaman bekerja adalah pensiunan Pak di BUMN. Kemudian saat ini ada sedikit-sedikit usaha muamalah dan lebih fokus di bidang sosial kemanusiaan. Kantor kami ada di Motherland, ya, ada dari Muwakif memberikan kesempatan untuk berorganisasi dengan saudara-saudara kami Muslim yang banyak kan pensiunan dan mereka ingin berbakti dan mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membantu saudara-saudara kita yang perlu kita bantu, sebagaimana kawan-kawan orang-orang muslim senang membantu. Hadirin sholat subuh yang saya muliakan, berbicara tentang wakaf, pada mulanya dulu kita tahu wakaf itu hanya diperuntukkan untuk membangun masjid atau pesantren. Saat ini wakaf sudah mulai menggeliat bagaimana wakaf itu bisa ditumbuh kembangkan. Dan apa itu wakaf? Bapak-bapak yang saya muliakan, materi yang saya dapatkan ini semuanya bukan ngarang saya ya. Ini adalah materi yang dasar yang diketahui, dilaksanakan, dihimpun maupun dioperasionalkan sehingga ada manfaat untuk mauquf alaih. Mari kita bahas apa itu wakaf. Hadirin yang mulia, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan harta dan menyerahkan sebagiannya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu dan kepentingannya guna keperluan ibadah kesejahteraan umum menurut syariah. Ini undang-undang tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Apa saja yang menjadi unsur wakaf? Jadi wakaf itu ada beberapa unsur yang harus kita penuhi. Tidak bisa wakaf kalau yang
baik itu taruh aja di masjid ya, tidak ada yang menerima. Sebaik-baiknya wakaf harus ada unsur, salah satunya tuh ada benda wakafnya, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat. Wakif adalah pihak mewakafkan harta benda miliknya sebagai muwakif. Ada nazir. Nah, di sini nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari muwakif untuk dikelola, dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian di sana juga ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu adalah diucapkan secara lisan atau tertulis kepada nazir, seperti akad nikah, Bapak ya. Jadi kalau kita mau wakaf harus diikrarkan, saya wakaf. Nah, ini tidak bisa sesuka hati karena wakaf nanti terdokumentasi. Mauquf alaihi adalah penerima wakaf benda wakaf, penerima manfaat benda wakaf, mauquf alaihi. Peruntukannya, ini peruntukan harta benda wakaf, ibadah, pendidikan, kesehatan, beasiswa, ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan perundang-undangan. Dalam jangka waktunya adalah waktu selamanya atau disebut muabad, atau juga dalam waktu tertentu atau muakkad. Hadirin yang saya muliakan, jadi ketika kita bicara tahu tentang ini wakaf, wakaf itu ada waktunya, ada jumlahnya, ada penerimanya, ada masanya, dan ada peruntukannya. Jadi jangan wakaf, saya tanah wakaf di daerah mana, terus kita nggak sampai mengetahui wakaf itu diperuntukkan untuk apa. Nah, ini tidak sesuai dengan, tidak compliant dengan syariah, tidak komplain dengan regulasi dan NKRI. Nah, di Indonesia ini harus ada 3. Ketika wakaf harus regulasi, NKRI, dan syar'i. Bagaimana mengetahui tentang wakaf dan JIS, JISWAP? Lembaga kami namanya JISWAP. Nah, dua-duanya adalah tentang bagaimana menghimpun dana masyarakat untuk kami kembangkan. Bila mana kita bicara tentang zakat infak sodakoh, itu adalah belanja operasional modal, di mana barang-barang tersebut, harta tersebut harus dihabiskan. Jadi kalau ada masjid itu uang uang infaknya ratusan juta sampai miliaran nggak habis, itu salah ketua DKM-nya, karena itu harus dihabiskan. Kemarin saya lebaran ke Jogokarian, itu habis Pak, semua dibikin zero ya. Itu yang namanya sedekah, amal zakat itu harus habis, jangan disisakan, karena itu adalah belanja operasional, harus dibelanjakan, atau dalam bahasa ekonominya operasional expenditure ya. OPEX ya. Nah, sementara wakaf adalah kebutuhan strategis yang berkelanjutan, kemartabatan, atau belanja kapital, CAPEX, capital expenditure. Nah, terhadap aset wakaf ini adalah jaminan teologis dan perlindungan yuridis. Untuk wakaf itu harta bendanya tidak boleh habis. Dia harus kekal abadi selama-lamanya, sebagaimana yang diperuntukkan ketika akad disampaikan kepada nazir. Itu bedanya zakat infak sedekah berhadapan dengan wakaf. Nilai strategisnya adalah productive dan sustainable value added wakaf. Jadi semakin lama semakin tinggi ya. Untuk belanja modal itu semakin lama semakin tinggi dan semakin besar. Kebutuhan strategis berkelanjutan, kemartabatan wakaf. Konvergensi ospek itu seperti JISWAP flat, karena setiap harus habis, akhir tahun habis. Itu tidak bisa ditumpuk, harus dihabiskan. Nah, CAPEX itu adalah bagian daripada terhadap aset untuk dikumpul terus-menerus sehingga kemanfaatannya lebih menjadi penumpukan modal.
Terhadap aset zakat ada jaminan teologis dan perlindungan yuridis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk perbedaan antara infak, sedekah, zakat dan wakaf, mungkin Bapak-bapak sudah paham ya, karena beberapa kali tentang wakaf atau infak di masjid ini sudah disampaikan. Kita bicara tentang wakaf ya, dikeluarkan dalam bentuk harta material yang dikeluarkan dengan prinsip menahan pokok harta tersebut agar terus berkembang. Disebut juga infak sedekah jariah. Nah, pemanfaatnya bebas, komersial maupun sosial selama-lamanya untuk kemaslahatan. Kalau zakat semua sudah Bapak tahu semua, ini nggak perlu saya bahas. Kemudian saya langsung ke wakaf. Contoh-contoh wakaf yang sudah berjalan dalam peradaban Islam. Sepanjang sejarah wakaf menjadi fondasi berdirinya institusi besar Islam. Masjid Kuba dan Nabawi dibangun dari semangat wakaf oleh para sahabat, Pak. Masjid dan pesantren, ribuan masjid, lembaga pendidikan Islam berdiri atas tanah wakaf. Jejak sejarah umat wakaf merekam kontribusi generasi muslim lintas zaman. Instrumen dakwah, ini manfaatnya Pak ya, mendukung penyebaran Islam melalui aset sosial yang abadi. Ini beberapa contoh yang sudah berhasil bagaimana wakaf ditumbuh kembangkan sampai akhir zaman, dan sampai hari ini kita sudah pernah pergi ke Masjid Nabawi seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Di situ juga ada wakaf Sayyidina Abu Bakar menggantikan tanah Bani Nazir perluasan setelah perang Khaybar. Kemudian ada replika rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sana juga ada rumah milik Yahudi yang pelit Pak waktu itu. Terus berbagi air, kemudian dia dijual, ya kan, saling gantian. Akhirnya Utsman bin Affan bisa menguasai, dan sampai sekarang airnya bisa dimanfaatkan untuk umat muslim. Ini tanah wakaf di Aceh. Bapak pernah dengar mungkin setiap jemaah haji embarkasi Aceh, KTP-nya Aceh, berangkat ke Aceh itu dapat uang 2.000 real Pak, 2.000 ya real dari Baitul Asy. Itu wakafnya manfaat dan produktif sampai sekarang. Kemudian ada juga Maisar Hotel yang berdiri di atas tanah wakaf Habib Bugak Asy di Mekah. Jejak inspirasi wakaf di Universitas Maroko ini 859, Al Azhar Kairo 970, di Oxford London. Di sini ada juga di Harvard University, Stanford Universitas. Ini dari wakaf aset Pak, endowment fund. Jadi ada harta abadi ya. Mereka tidak semakin lama, bukan semakin habis, tapi tumbuh berkembang aset wakaf yang dimiliki muslim di dunia. Pernah mungkin bapak-bapak ke Singapura, waktu dulu ada sebuah masjid itu jemaahnya makmur, kemudian pengurusnya juga makmur, karena masjid itu di atas tanah wakaf dibangun tempat perekonomian Pak. Ada tempat toserbanya, di sana juga tempat makan dan lain sebagainya, sehingga DKM itu nggak susah nyari dana kepada jemaah ya. Jadi masjid itu udah bisa menghidupi sendiri karena ditopang oleh ekonomi keumatan. Nah, jadi kita juga harus berpikir, barangkali berbagai di Malaysia juga ada beberapa bangunan masjid, di sana juga dibangun. Kalau di luar negeri ada tempat ekonominya, karena kalau masjid saja yang dibangun tidak membangun sentra ekonominya, barangkali masjid itu hanya menunggu jemaah ya, sehingga dakwahnya kurang sempurna barangkali karena kurang dorongan atau support dari pendanaan. Hadirin yang saya hormati, ini ada LPDP, sebenarnya Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Nanti saya landasan motivasi berwakaf, bapak-bapak yang saya muliakan ya. Dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10,
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakum mautu fayaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas sholihin. Dan belanjalkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbi, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Quran surat Al-Munafiqun. Para ulama menyatakan bahwa bersedekah di sini sebagai bargaining posisi sama Allah. Jadi kata manusia ini, ya Allah, tangguhkanlah aku sebentar saja, saya mau bersedekah. Nah, untuk dengan apa bersedekah? Ya salah satunya dengan wakaf, karena wakaf itu pahalanya akan mengalir terus sampai akhir dunia ini fana. Dan kita tahu kepada orang yang memiliki aset di dunia ketika hidupnya, Pak, bila mana kita sudah tiada, ya, putus semua amal soleh kita, Pak, tidak ada lagi kecuali 3. Apa satu? Ila min sadaqatin jariyah, ya, sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian au waladin sholihah yad'u lahu. Ini 3 kekuatan atau engine kita, Pak. Bagaimana kita setelah kita tiada nih di dunia, apakah kita putus amal kita nanti, atau kita menyia-nyiakan waktu, atau menyia-nyiakan ilmu, atau menyia-nyiakan harta kita hanya untuk diwariskan, hanya untuk ditinggalkan begitu aja. Sementara Allah, Rasul melalui Rasulnya memberikan rambu-rambu 3 pilar yang akan membantu Bapak di yaumil akhir kelak. Kalau tanpa memiliki ketiganya, minimal 1, Pak. Kalau Bapak punya anak soleh, ngedoain alhamdulillah. Atau Bapak pernah jadi penceramah, jadi ustadz, ilmunya dimanfaatkan, alhamdulillah. Terus harta pun kita nggak punya. Bagaimana kita setelah tiada ini bisa dapat syafaat ataupun pertolongan dari Allah, sementara ibadah kita, sholat kita, puasa kita, amalan kita kurang, Pak. Tapi kan kita orang wakaf harus kaya, Pak, harus punya harta. Salah, Pak. Semua orang bisa wakaf. Semua orang bisa melaksanakan tentang bagaimana pentingnya wakaf. Dan wakaf bukan untuk orang kaya. Di situ juga tidak disebutkan. Bila mana udah mati amat manusia ini, habis semua amal soleh, kecuali 3, Pak. Bapak siapkan harta benda untuk diwakafkan di jalan Allah, atau Bapak menjadi orang yang fastabaqul khairat, ya, mengajak orang berbuat amal soleh, kemudian mencegah kemungkaran. Yang ketiga, atau Bapak punya anak soleh yang bisa mendoakan. Mudah-mudahan Bapak bisa diantara 3-tiganya. Amin, ya. Dan landasan motivasi berwakaf. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmat dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang memusakai surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah Bapakku, karena sesungguhnya ia termasuk golongan orang-orang yang sesat, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tuh, Pak, di situ ada harta dan anak laki-laki yang soleh, Pak, ya. Ini kita ini kan subuh datang ke masjid karena iman, kan, Pak, ya. Karena ingin Allah menghisab kita dengan sesungguhnya bahwa kita itu mati husnul khotimah, maksud surga tanpa hisab. Amin. Nah, itu harapan kita semua. Tapi kalau harta kita untuk di jalan Allah, hisabnya mudah, Pak. Dikemanakan harta?
sudah diserahkan ke nazir itu untuk dikelola menjadi manfaat untuk umat. Hadirin yang saya muliakan, Bapak-bapak, membangun wakaf adalah sebagai lifestyle, Pak. Nah, bagaimana kita itu menciptakan wakaf itu menjadi model, Pak. Jadi bukan infak, Pak. Wakaf ya istilahnya. Kita bukan jadi model. Contoh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, tidak ada seorang pun sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan kecuali mereka wakaf. Ahkam al-Auqaf Abu Bakar al-Kasab. Jadi kalau kita mengelola wakafnya itu bagus dan bisa transparan dan bisa dipercaya, ini sebenarnya bisa ditumbuh kembangkan menjadi lifestyle jemaah, khususnya di Masjid Quba ini. Kenapa? Karena harus punya literasi tentang menumbuhkan kesadaran publik ya, profesionalnya, militansi nazir, maksimal impact terhadap mauquf alai kepada kunci. Nah di sini memang butuh satu kebersamaan. Bagaimana pengurus masjid yang ada di sini dari DKM, pembina ada? Hadir? Nah, pembinanya, kemudian ketua, bendahara, dan itu harus bersama-sama berkolaborasi dan masyarakat banyak para ahli untuk menghimpun kemampuan memikirkan bagaimana pengembangan wakaf yang ada di Masjid Al-Quba di sini. Hadirin yang saya hormati, jenis wakaf ini ada berdasarkan waktu dan penggunaannya. Yang pertama adalah penerimaan wakaf, kriteria penerima manfaat mauquf alaih. Jenis wakafnya ada jenis ini wakaf khairi, ahli, dan mustarik. Penerima manfaatnya di kelompok golongan tertentu, penerima manfaatnya umum masyarakat, atau penerima manfaatnya campuran. Waktu ada yang kekal muabad, ada yang muakkad ya. Kalau durasinya selama-lamanya, ini masjid ini adalah muabad, Pak. Masjid ini tidak boleh dibongkar, tidak boleh diapa-apain kecuali direnovasi, diperbaiki. Tanggung jawab siapa? Nazir. Ya, kalau di sini nazir siapa? Ketua DKM. DKM harus punya tanggung jawab, Pak. Ini karpet wakaf atau infak? Wakaf. Kalau wakaf ini abadi, Pak, katanya. Ya, nggak boleh hilang, nggak boleh putus. Jadi ini harus dirawat dan diperbaiki. Sebenarnya bukan wakaf menurut saya, tapi boleh Bapak bilang wakaf. Karena wakaf itu abadi, tidak boleh rusak, Pak. Dan bertanggung jawab seorang ketua DKM atau ketua pengurus terhadap harta benda yang diwakafkan atas nama Allah ya kepada nazir. Dia tidak boleh rusak, harus dipelihara. Kursi ini, Pak, kalau diwakafkan ini harus dipelihara, terus jangan digeletakin. Bagaimana pahalanya bisa mengalir kalau harta wakafnya tidak dioperasionalkan? Ya. Ini ada contoh, Pak. Ada kiai datang ke saya, Pak Herman, saya ada tanah 12 hektar. Di mana? Di Sukabumi. Terus itu tanah itu udah 15-20 tahun nggak saya diapa-apain. Kenapa? Karena saya nggak punya modal untuk ngelola tanah itu. Saya cek, Pak, memang di gunung, 12 hektar tanah di gunung, itu siapa mau nanam apa? Sekarang orang yang wakaf membelikan, jadi punya uang dibelikan ke ustaz, disuruh belilah tanah di hutan. Sekarang orang mungkin secara wakafnya sudah sah ya, tapi sebagai nazir penerima wakaf dia bertanggung jawab atas manfaatnya terhadap tanah itu sehingga dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Berat, Pak. Sebagai nazir itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah karena dia dihisab. Kenapa Bapak Agung sudah diberi wakaf masjid, masjidnya kosong nggak dikelola? Pak Agung punya tanggung jawab, ditanya. Maaf Pak, saya Pak Agung bangunnya kesiangan, jadi saya nggak tahu nih mic-nya dipakai apa tidak. Contoh ini ya Pak Agung ya. Tapi alhamdulillah ketua DKM-nya bagus ini hari. Nah ini sebagai nazir, pengelola, pengurus semua harus sama-sama bekerja sama bagaimana meningkatkan, memanfaatkan tanah harta wakaf umat ini menjadi produktif dan diberikan kepada mauquf alaih sebagai penerima manfaat. Penggunaannya, aset wakaf langsung digunakan masyarakat, masjid, sekolahan, cocok itu. Jadi sifatnya sosial, Pak ya. Mobil, ambulan, itu Al-Badar alhamdulillah, Pak, dapat hibah, Pak, bukan wakaf. Karena hibah tuh sifatnya umum.
Kalau wakaf saya tanggung jawab, dapat mobil ambulan Pak, saya namanya mobile clinic. Jadi kita beberapa pondok yayasan yatim piatu kita datangin untuk diberikan pelayanan kesehatan medis ya. Jadi seminggu sekali kita datangin. Qadarullah ketua yayasan kami dokter, jadi mudah untuk mengoperasi anak. Nah, kami pertahankan mobil itu jangan sampai habis. Walaupun memang inisialnya wakaf tapi hibah dari sebuah perusahaan, kita beli dengan harga yang lumayan bagus, bisa operasionalkan. Nah, itu tidak boleh berhenti. Manfaatnya mobil itu harus muter jalan. Ya. Jangan orang wakaf mobil didiamin aja. Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Nah, di sini harus ada kepada wakaf itu langsung digunakan masyarakat. Bagus. Ya, airnya. Jadi aset wakaf yang harus diinvestasikan dahulu dan hasilnya manfaat untuk masyarakat. Jenis bendanya aset tetap adalah tanah, bangunan, perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian aset bergerak selain uang, saham, surat berharga, permata dan sebagainya, uang kas dan setara kas. Jenis wakaf manfaat ada wakaf keluarga Pak, wakaf ahli, yaitu wakaf yang manfaatnya diberikan kepada keturunan wakif seperti anak cucu, keluarga dan sebagainya yang telah ditetapkan sesuai syariat yang dibuat mewakif dari segi syariah. Wakaf jenis ini dianggap sah. Ini para ulama Pak ya. Jadi kalau ada wakaf ini Pak, contoh keluarga mewakif ini, misalnya saya mewakafkan sebuah bangunan ruko ke masjid di sini. Ya, saya bilang nanti kalau saya wakaf ini separuh keuntungannya ya, manfaatnya diberikan kepada keturunan saya ya, sisanya buat masjid, sebagian buat ini, harta bendanya dikelola oleh nazir, boleh Pak ya. Jadi wakaf tuh tinggal begitu aja, enggak. Saya wakafkan sebuah rumah atau gedung atau sekolahan, hasilnya sebagian nanti buat keturunan saya sekian persen, buat masjid sekian persen. Di awal diterima oleh nazir dan nazir harus melaksanakan atas perintah itu. Wakaf kebajikan ada wakaf akhiri. Wakaf kebajikan adalah wakaf yang manfaatnya diberikan untuk amal kebajikan nih Pak. Wakaf tanah, bangunan, rumah sakit dan madrasah. Nah, ini wakaf untuk ekonomi ya, dan wakaf yang bersumber dengan pendidikan dan lainnya. Terus wakaf bersama, wakaf al-mustarak. Wakaf ini merupakan campuran antara wakaf keluarga, wakaf ahli dan wakaf kebajikan ahli akhiri. Ini berlaku apabila wakif mewakafkan sebagian hartanya untuk kebajikan dan sebagian lagi untuk keluarga wakif. Dari hasil tanah tersebut diberikan untuk anak cucu dan sebagainya, yang lain diberikan untuk kepentingan umum. Nah, ini tentang jenis-jenis wakaf. Jangka waktu wakaf. Nah, ulama di kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah yang menyatakan bahwa makasih. Saya minum dulu Pak, izinnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jangka waktu selamanya permanen. Ini yang pendapat pertama. Dan yang kedua, ulama dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Jafariyah, Ibnu Suraid, bahwa wakaf sementara itu adalah sah, baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Di Indonesia bagaimana? Menganut keduanya Pak. Ya, di Indonesia Badan Wakaf Indonesia BWI itu menganut keduanya. Itu wakaf dapat diberikan untuk jangka waktu selamanya, muabat atau permanen, atau juga dalam jangka waktu tertentu, muakkad, temporer, sesuai dengan karakteristik benda wakaf. Kan kalau wakaf tanah, gedung itu mungkin permanen, tapi kalau wakaf tadi kayak apa tadi, mobil gitu kan, tidak permanen. Tapi menurut guru saya bahwa wakaf mobil, sekarang wakaf mobil itu mobil harus dioperasikan, hasil operasinya itu bisa mendapatkan mobil baru gitu. Karena wakaf itu harus berkembang, bukan habis. Itu prinsip dasar wakaf ya. Karena abadi. Nah, itu diarahkan seperti itu. Jenis harta benda wakaf.
harta benda wakaf tidak bergerak dan berupa uang. Tidak bergerak Bapak kita ketahui ya, tanah, bangunan dan lain sebagainya. Yang bergerak, benda yang bergerak misalnya kapal, bobot di bawah 20 ton, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin, dan peralatan industri dan lain sebagainya. Berupa uang, wakaf berupa uang yang dikelola berupa produktif, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Wakaf uang dapat diinvestasikan di sektor keuangan finansial dan sektor produktif, sektor real. Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah Pak. Jadi di Indonesia kalau wakaf uang real, uang ringgit, uang US dollar nggak boleh di Indonesia. Jadi bank di Indonesia atau lembaga keuangan syariah di Indonesia mengelola wakafnya itu harus dengan rupiah dan ada minimal wakaf kalau wakaf uang ya. Bukan wakaf uang, ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini menurut Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah tahun 2006 pelaksanaan tentang wakaf. Proses dan prosedur berwakaf bagaimana? Nah, ini Pak ya. Ada prosedurnya, wakaf nggak ujug-ujug bubrah gitu. Jadi supaya kenapa? Wakaf ini harus patuh kepada regulasi ya. Dan harus NKRI dan harus sesuai syar'i. Ada 3 pilarnya yang saya katakan tadi ya. Yaitu sebagai muwakif, yang pelaku wakif itu mengucapkan ikrar ya kepada petugas penerima wakaf. Ya kalau KUA disaksikan oleh 2 orang dan ada nazir. Nah, ini nazir. Kami ini nazir Pak. Nazir itu orang yang mengelola wakaf dan bertanggung jawab kepada negara dan kepada umat. Itu nazir. Nah, kami itu kalau boleh disebut nazir ini adalah orang tentaranya Allah lah, karena ngurusin harta wakaf. Wakaf itu harta siapa? Harta Bapak apa harta Allah? Harta Allah Pak. Harta Allah dikelola oleh nazir. Nazir punya tanggung jawabnya berat. Makanya nazir harus memiliki kemampuan. Nazir itu kalau di Indonesia mungkin kayak danantara Pak, ngelola harta gitu. Danantara itu ngelola harta negara yang segitu luas, segitu banyaknya untuk dikelola menjadi lebih manfaat dan bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian di sana dilaporkan kepada KUA dan paling lama 7 hari sesuai dengan SK-nya dan diterbitkan sertifikat wakafnya oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau di sini ada tanah lokasi ya, itu harus diserahin dulu wakaf. Wakafnya ke mana? Ya di sini gitu ya. Prosedurnya ini. Siapa yang mewakafkan? Nanti siapa yang mewakafkan, siapa yang menerima. Harus jelas didokumentasikan. Kita nggak tahu Pak ketika kita sudah tidak ada nih Pak. Kalau negara kita masih utuh, alhamdulillah Pak ya. Kalau kita udah pecah, nanti ini tanah punya siapa, di mana, itu dibongkar ulang Pak. Ya, Palestina sekarang udah dikerjain oleh Israel, tanahnya habis semua. Ya, negara dunia seperti itu, apalagi kita di sini selalu berubah. Mudah-mudahan di kita aman sentosa. Nah, ini kita bicara tentang wakaf uang. Nanti saya kasih kesempatan barangkali kalau masih ada waktu Pak Agung. Fatwa MUI 2002 Pak, wakaf uang cash wakaf al-nukut adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Uang tunai Pak, wakaf itu harus uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz, boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin dilestarikan, kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan abadi ya. Ini peraturannya ada 2024 tentang harta wakaf uang, kemudian benda wakaf, peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Pada musyawarah tidak. Oke. Dasar hukum wakaf uang ada fatwa MUI-nya, nanti kita bisa diskusi. Nanti saya share ini materinya kalau Bapak ingin tahu Pak ya. Dari ada fatwa MUI-nya, undang-undangnya ada, peraturan menteri ada, peraturan BW-nya ada, peraturan BW-nya ada 2020. Jadi sebenarnya sudah diatur Pak sebelum 2000, udah 6 tahun yang lalu ya. Baru kita sampai ke sini baru sekarang. Kenapa baru kita tahu? Karena kita enggak, pelajaran kita kalau kajian
Kita semua tuh butuh ilmu Pak. Ya, saya juga ngaji di mana-mana ngaji Pak. Tapi yang implikatif, yang aplikatif ya Pak ya, agak susah melaksanakannya. Karena apa? Karena harus kolaborasi teman-teman. Saya bicara tentang syarikah Pak, syirkah. Usaha syirkah itu bagus Pak. Saya belajar dengan Ustadz Dwi Condro. Ya. Bagaimana pentingnya tuh berusaha yang halalan thayyiban. Bisnis itu bukan halal, bukan hanya untung besar, tapi dunia halal haram gitu loh Pak. Tapi kita nggak bisa melaksanakannya karena kita masing-masing gitu menerjemahkannya. Nah ini yang jadi agak berat. Tentang wakaf uang kita juga belum tahu karena kita belum jarang kita mengaplikasikan. Dan alhamdulillah ini Kuba menginisiasi Pak Agung mendengarkan tentang wakaf. Saya ngundang saya, ini bagus kata dia. Sehingga saya diundang ke Bapak-bapak. Allah kasih kemudahan, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Bagaimana ketentuan tentang wakaf uang Pak? Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah itu nanti uangnya itu Pak diterbitkan sertifikat namanya SWU, sertifikat wakaf uang, dan diberikan kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan. Buktinya aja Pak, bukan uangnya. Uangnya mah ditaruh di lembaga keuangan syariah. Ya, bukan di saya, bukan di nazir, bukan di jiswak, bukan di BW, bukan di bank Pak. Bank apa? Bank syariah yang sudah dilegalkan oleh negara. Tapi sebagian ulama riba itu memang di sana ada riba, makanya seperti apa mekanismenya. Ini ada seksi kedua pelajarannya. Nggak bisa hari ini saya bahas rumah panjang ini. Kemudian termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga Pak. Dalam lembaga keuangan syariah, penerima wakaf uang mendaftarkan wakaf uang kepada menteri selama-lamanya 7 hari sejak diterbitkannya. Uang yang diserahkan dalam bentuk rupiah. Wakaf uang hanya boleh disalurkan digunakan untuk hal-hal yang boleh syar'i. Jadi kalau Bapak wakaf uang nanti uangnya Bapak itu hanya dibolehkan untuk digunakan membangun jalan, membangun gedung, membangun ini oleh negara ya. Nanti hasilnya dibagi kepada kita sebagai nazir. Nanti dari nazir uang itu bisa diberikan kepada mauquf alaih bagi hasil Pak. Gitu. Tapi uang Bapak abadi di sana, nggak boleh hilang. Kemudian wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada pengelola LKS PWU. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah ini wakaf melalui uang. Nah ini mungkin ini yang cocok buat kita Pak. Kalau Pak Agung punya proyek di sini mau membuat sebuah bangunan atau jenis jangan wakaf uang, tapi wakaf melalui uang. Bagaimana caranya? Ini pasal 20 menjelaskan tentang melalui uang Pak. Wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang, ya, atau benda yang dibeli atau diadakan daripada wakaf melalui uang. Jadi kalau ada tanah 100 meter, Bapak mau eksekusi patungan Pak. Berapa Pak Agung harga tanah? Harga tanah ini 1 juta 1 meter. Jangan tanahnya yang dibeli Pak. Kalau bisa plus bangunannya. 1 lantai berapa bangunan? 1 meter sekali sekian. Dikaliin saja. Ya. Jadi wakaf bangunan termasuk uang itu lebih efektif. Oke Pak Agung, saya beli 2 meter plus bangunannya plus operasional semua jadi. Jadi ketika Agung ngumpulin beli tanah saja, itu tanah sampai 10 tahun nggak dibangun-bangun karena Pak Agung nggak ada dana untuk membangun kelanjutannya. Jadi kurang optimal. Jadi begitu juga yang mau wakaf, pahala Bapak nggak ngalir-ngalir. Orang Pak tanahnya belum tadi yang seperti yang 12 hektar dikasih kepada nazir. Nazir nggak cerdas. Nazir itu harus mengelola, ya. Memanfaatkan, mengambil untungnya baru dimanfaatkan kepada mauquf alaih. Nah ini memang butuh strategi dalam mengelola wakaf. Kemudian penerima wakaf melalui uang nazir tadi sudah. Nazir menerbitkan tanda bukti penerima wakaf melalui uang dari wakif. Ada nanti atensi ya. Tanda bukti penerima wakaf melalui paling sedikit memuat. Nah ini ada detiknya. Skema wakaf melalui uang Pak, mewakif uang, kemudian ada warta, lembaga sosialnya, ada kelompok sosial. Untuk apa nih?
Pak Agung saya mau bikin kesehatan, mau pendidikan, mau tempat dakwah, boleh investasi wakaf ya melalui uang nih. Lalu untuk yang produktif mau buat apa? Mau buat kantin, lembaga ekonomi, atau buat gudang, atau membangun apa yang kira-kira berproduktif menghasilkan uang. Jangan wakaf tidak menghasilkan uang, karena sekarang bangunan masjid di mana-mana besar Pak. Saya lihat tuh di bawah Muhammad di Cipete, masjidnya Pak enggak tiap tahun bangunan terus. Ya. Tapi jemaahnya subuh tetap aja 3 saf, 2 saf gitu. Maaf itu tambah bagus, tambah besar, 2 lantai. Mewah. Itu saja yang dibangun, fisiknya yang dibangun, tapi manfaatnya terhadap masjid ini belum kita kelola dengan benar. Sehingga stagnan. Jemaahnya yang tua-tua, yang masjid udah ubanan seperti saya, sementara yang muda-muda belum tergerak. Karena apa? Nazirnya, pengelola DKM-nya enggak inovasi dalam mengelola jemaah. Yang tiap hari datang ini mestinya diduplikasi kebaikannya menjadi orang tertarik, terdorong, termotivasi untuk bergabung bersama-sama. Itu Pak. Wakaf melalui yang adalah wakaf yang memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta bergerak sesuai dengan dikehendaki wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Wah, kalau orang muslim Pak, sebenarnya kekuatan kita ini besar Pak. Besar Pak, kalau orang muslim bersatu, berkompak bersama-sama membangun peradaban baru melalui wakaf ini Pak, besar Pak. Dan mudah-mudahan Masjid Quba di sini sebagai pilot project untuk menjadikan contoh bahwa Masjid Jemaah Quba di sini bisa membangun sebuah program wakaf produktif. Bagaimana wakaf program wakaf sosial? Tadi udah. Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf untuk bertujuan mendapatkan keuntungan melalui investasi di instrumen keuangan syariah atau investasi di kegiatan usaha pendidikan, sewaan, sewa menyewa, produksi barang dan jasa, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Selama tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan pada wakaf produktif, mauquf alaih mendapatkan manfaat dari hasil keuntungan usaha. Jadi mauquf alaih itu apa sih Pak? Mauquf alaih itu penerima manfaat. Penerima manfaat itu seperti fakir, miskin, duafa, fisabilillah, ibnu sabil, ya itu ada haknya dari hasil produksi ini. Pengelolaan wakaf secara produktif masih ada waktu Pak Gung? Berapa menit lagi? Belum ya. Melindungi pokok harta wakaf, menjaga keabadian harta wakaf, ya. Wakaf harta produktif Pak ya. Melindungi pokok harta wakaf, menjaga keabadian harta wakaf, mengurangi resiko ya investasi tadi kalau uang, meningkatkan produksi nilai manfaat dan jumlah, mendistribusikan hasil manfaat wakaf kepada mauquf alaih, menjaga amanah wakif, membangun kepercayaan masyarakat publik. Saya punya anggota bendahara di Jiswab orang Bang, saya rekrut beliau. Dia bilang begini, Pak Herman, tetangga saya kan orang kampung di situ dekat Cipondo. Bapaknya wakaf tanah untuk kuburan, ya. Nah terus meninggal nih, orang tuanya habis semua. Terus setelah meninggal, yang nerima wakaf itu kan gak jelas siapa kepada siapa, nggak ada dokumentasinya. Sekarang dijual Pak tanah kuburannya itu oleh anaknya, kan gitu. Gimana orang yang sudah mewakafkan dijual lagi hartanya? Itu yang terjadi. Kenapa? Tidak tertib. Kalau hal-hal yang seperti ini kita nggak ada yang ngurusin Pak, nggak ada yang care. Kita hanya memberitahu ini baik, ini buruk, ini baik. Bagaimana endingnya nih proses ini kita nggak pernah terdokumentasi dan tidak pernah dievaluasi kita. Nah ini penting buat kita, khususnya di Masjid Al-Quba di sini jemaahnya sudah paham tentang semua kajian. Mudah-mudahan ini bisa jadi trigger Pak ya, bagaimana mengelola wakaf. Nah dari itu semua kepentingan ibadah memajukan kesejahteraan umum, agenda keutamaan. Ini sesungguhnya Umar sudah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW meminta nasihat kepada tanah itu. Seraya berkata, Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik daripada tanah itu. Ya.
Nabi SAW pun bersabda, jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya dan sedekahkanlah dengan buahnya. Nah, jadi sedekahkanlah dengan buahnya. Yang disedekahkan buahnya, Pak. Ya. Ibnu Umar berkata, maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohonnya itu tidak dijual, dihadiahkan dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengan kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya. Imam Bukhari. Ini tentang wakaf produktif. Seorang nazir itu pengelola itu. Ini Umar tuh waktu itu dia hasilnya buahnya itu yang diberikan ke mauquf alaih, tapi batangnya boleh dimanfaatkan oleh nazir, pengelola yang menerima itu diberikan, tapi secara ma'ruf ya, tidak serakah. Nah di sini ada menurut undang-undang argumen yuridisnya produktif yang dikelola oleh negara, pasal 42 adalah wakaf diwajibkan bagi nazir untuk mengelola, mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi tujuan dan peruntukannya ya. Kemudian di tahun 2024 nomor 417 juga disebutkan nazir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin serta digunakan lembaga penjamin syariah. Uang taruhnya di bank, jangan ditaruh di kas uang wakaf itu. Tetap harus di bank yang mengelola. Nah, kemudian nazir itu Pak punya dampak hukum Pak. Kalau nazir perseorangan organisasi dalam bidang waktu sejak ikrar wakaf dibuat tidak dilaksanakan tugasnya, maka kepala KUA inisiatif sendiri maupun atas usul wakaf BWI berhak mengusulkan pemberhentian penggantian nazir. Jadi kalau ada wakaf diberikan kepada nazir tidak didokumentasikan, itu bisa KUA atau BWI mengganti nazirnya. Dan kalau yang kemarin yang 12 hektar tuh nggak ada nazir itu gimana hukumnya? Wallahu a'lam. Nazir wajib mengelola, mengembangkan. Ini tugas nazir Pak, berat bukan nazir ini. Nazir wajib mengelola, mengembangkan harta dan wakaf. Dalam mengelola, mengembangkan harta wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta. Kalau kata Mas Agung ini bangunan untuk masjid, Pak Agung dibangun deh jadi sekolahan, nggak boleh, sesuai peruntukannya. Mungkin kalau semisal mungkin ya bisa, tapi kalau misalnya ini saya ingin kantin Pak Agung dibuat, itu nggak boleh. Kalau untuk kantin gitu Pak, di awalnya udah akad seperti itu, jadi nggak boleh dirubah walaupun nazir punya tugas mengelola. Nah, nazir sendiri itu dapat bekerja sama dengan pihak lain. Nazir itu jangan sendiri nazir, terlalu berat tugasnya. Kalau sebuah program bangunan mau dikelola supaya produktif dan efektif menghasilkan ekonomi, nazir punya hak mencari orang pintar, jago bisnis. Jadi kalau Bapak di sini ada satu lokasi tempat yang mau dibangun, bagaimana supaya ini produktif, efektif dan manfaatnya banyak? Nazir di sini, nazir nanti itu mencari orang konsultan supaya dia yang kelola. Kita punya target, punya hak dan tujuannya apa, tanya sama dia. Jangan nazir sendiri yang ngelola itu sendiri, jangan, kasih ke dia supaya efektif bangunan ini produktif. Di pasarnya apa yang dibutuhkan di sini, masyarakatnya apa yang perlu kita bantu. Itu untuk ekonomi ya, pengembangan wakaf untuk produktif ini. Dalam hal pengelolaan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Kalau uang kita taruh menjadi, kan ada namanya sekarang nih Pak, ada yang jual pakai saham Pak ya. Terus apalagi sekarang tuh sukuk Pak ya. Tapi kalau kata Ustaz Dwi Condro itu masih riba karena ada goror di sana, masih ini. Tapi ada debatable. Sebagian ulama yang modern sekarang tuh bank syariah itu masih ada haram-haramnya, ada riba-ribanya. Tapi di mana lagi mau saya taruh uang kalau nggak di bank kan gitu. Kata ulama juga ngomong, kalau kita masih ada 10 syarat untuk menjadi halal, baru ada 8, ya jangan ditinggalkan bank itu katanya. Ya, kita tetap ada di sana sambil kita memperbaiki gitu. Kalau kita ditinggalkan terus siapa yang mengelola bank syariah gitu. Nah itu masalah jadi kita. Kadang ada dua pemikiran, kalau memang sudah 3 tinggalkan gitu, habis. Ini banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan syariah ini. Saya belum ahli di bidang hal ini.
Menurut pasal 12 ya, ini Bapak ketahui dalam menjalankan tugasnya, nazir berhak menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf besarnya tidak melebihi 10%. Bukan harta wakafnya Pak ya. Kayak tadi ada orang punya tanah 12 hektar, misalnya ditanamin kebun pisang, ya dapat 10 ton gitu kan. Nah 10 ton dijual tuh, dapatlah 10 juta. Pengelolanya di nazir, bukan pribadi, nazir itu kan organisasi nanti. Itu boleh mengambil 10% saja dari hasilnya. Kalau wakafnya tanahnya tetap milik nazir, ya, yang dikelola oleh nazir. 10%-nya boleh dialokasikan, yang 90%-nya dibagikan kepada mauquf ilaih, ya. Itu pondok pesantren, yatim piatu, duafa. Nah, kemudian pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut: nazir 10%, mauquf alaih 50%, cadangan beserta jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih mazir dan mauquf alaih. Mauquf alaih adalah harus disalurkan atau diberikan kepada hak yang menerima haknya. Ini Badan Wakaf Indonesia. Alternatif pengembangan aset Pak. Ini kalau nazir itu di tengah Pak ya, dia bisa mengelola fungsional wakaf aset. Kemudian dia community wakaf ya, mencari calon pengantinnya, wakaf pelajar, mahasiswa, wakaf santri, wakaf berbasis masjid. Nah, nazir itu harus mengelola masjid, musola, madrasah. Masjid juga harus tahu tentang khas wakaf ya, khas wakaf link, wakaf sukuk, kemudian inisiatif wakaf. Habis 3 menit, oke, 3 menit sebentar. Nazir mengelola wakaf sendiri, menjadi wakif, mencari mitra ke bawah Pak. Kalau untung jalanin, kalau rugi Bapak nanti dapat jaminan insuran. Skema wakaf uang, mungkin kalau wakaf uang tadi tidak penting di sini, tapi wakaf melalui yang paling dipentingkan. Ini bisnis satu wakaf, nanti pelajaran kedua. Nah, karena nazir pengelola harta wakaf Pak, mencatat, mendaftar, ini tugas nazir Pak ya, mencatat, mendaftarkan aset wakaf secara resmi, mengembangkan, mengelola dan menginvestasikan harta wakaf secara produktif, dan melaporkan pengelolaan wakafnya ke Badan Wakaf Indonesia secara transparan. Nazir itu punya tugas dan tanggung jawabnya sangat berat Pak. Dan proses transformasi nazir itu sangat luas, sehingga kalau nazir mau bergerak dengan masyarakatnya dan dimanfaatkan proyek wakaf ini, barangkali butuh satu pemahaman kebersamaan, karena wakaf tidak bisa dikelola sendiri, harus dikelola secara bersama-sama antara orang dalam, maksudnya orang masjid dan masyarakat dan umat semua, dan butuh literasi tentang konsultasi tentang wakaf itu sendiri. Demikian Bapak-bapak yang saya hormati, kurang lebihnya bila mana ada yang salah itu murni dari saya sendiri. Kalau yang benar datangnya dari Allah, saya minta maaf, kurang lebihnya demikian. Saya sekali lagi mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya ini kurang bagus, kurang baik, dan ini pertama kali saya bicara di bukan publik setelah saya dapat menerima CWC tadi ya, kompeten wakaf sertifikat wakaf dari BNSP. Demikian Bapak-bapak, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dekat.